6. Indefinite pronoun. Apa itu indefinite pronoun? Indefinite pronoun adalah kata ganti yang tidak pasti, tidak merujuk ke seseorang, tempat, atau benda tertentu. Berikut merupakan anggotanya. Yang pertama, indefinite pronoun untuk orang, yaitu ada everyone atau everybody yang memiliki arti semua atau setiap orang. Yang kedua ada someone atau somebody yang memiliki arti seseorang. Yang ketiga ada anybody atau anyone yang memiliki arti siapapun. Dan yang terakhir ada no one atau nobody yang artinya tak seorang pun. Selanjutnya indefinite pronoun untuk tempat. Yang pertama ada everywhere, artinya di mana-mana atau kemana-mana. Yang kedua ada somewhere, yang artinya suatu tempat. Yang ketiga ada anywhere, yang artinya dimanapun atau kemanapun. Dan yang terakhir ada nowhere, yang artinya tidak dimanapun juga atau tidak kemanapun juga. Yang terakhir indefinite pronoun untuk benda, yaitu ada everything, yang artinya segala sesuatu. Selanjutnya ada something yang artinya sesuatu. Yang ketiga ada anything yang artinya apapun. Yang terakhir ada nothing yang artinya tidak apa-apa. Contoh. Berikut adalah contoh penggunaan indefinite pronoun. Yang pertama adalah someone gave me this book. Seseorang memberiku buku ini. Kata someone atau seseorang belum jelas merujuk kemana. Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Selanjutnya, contoh kedua adalah I won't tell your secret to anyone. Saya tidak akan memberitahukan rahasiamu kepada siapapun. Kata-kata anyone atau siapapun juga belum jelas merujuk ke siapa. Yang terakhir, he would like to go to somewhere this summer. Ia ingin pergi ke suatu tempat musim panas ini. Somewhere atau suatu tempat ini juga belum jelas. Kemana? Apakah ke Bali, ke Jakarta, ke Paris, atau tempat yang lain? Interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang difungsikan sebagai kata tanya. Berikut adalah anggotanya. Yang pertama ada who. Who artinya siapa dan digunakan untuk menanyakan subjek orang. Yang kedua ada what yang artinya apa, digunakan untuk menanyakan semua noun atau kata benda, baik itu subjek ataupun objek. Yang ketiga ada whose yang artinya milik siapa, digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Selanjutnya ada which yang artinya yang mana, digunakan untuk menanyakan semua noun atau kata benda. Yang terakhir ada whom yang artinya siapa, digunakan untuk menanyakan objek orang. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada who atau siapa. Contohnya adalah who will treat us, siapa yang akan mentraktir kita. Kalimat kedua, Tia will treat us, Tia akan mentraktir kita. Kata-kata who atau siapa di sini merujuk atau menggantikan kata Tia. Contoh kedua adalah penggunaan whom. Contohnya adalah whom will Tia treat, siapa yang akan Tia traktir. Tia will treat us, Tia akan mentraktir kita. Kata-kata whom atau siapa di sini merujuk atau menggantikan kata us atau kita. Selanjutnya, penggunaan what. Contohnya adalah what did you buy? Apa yang kamu beli? Selanjutnya ada I bought sugar. Saya membeli gula. Kata-kata what atau apa di sini menggantikan atau merujuk kepada kata sugar yang artinya gula.
Contoh selanjutnya adalah penggunaan whose. Whose bag is this? Tas milik siapa ini? That is mine. Itu milikku. Kata whose yang artinya milik siapa di sini menggantikan kata mine yang artinya milikku. Contoh kelima adalah which. Which bag is yours? Tas yang mana milikmu? Mine is the black one. Milikku tas yang berwarna hitam. Kata which di sini menggantikan kata the black one. 8. Relative pronoun. Apa itu relative pronoun? Relative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Kata benda di sini bisa berupa manusia, hewan, atau barang. Berikut adalah anggotanya. Yang pertama ada who, digunakan untuk subjek orang. Yang kedua ada whom, digunakan untuk objek orang. Yang ketiga ada which, digunakan untuk subjek atau objek yang berupa benda selain orang. Selanjutnya ada whose, digunakan untuk kepemilikan orang atau hewan. Yang terakhir ada that, digunakan untuk subjek atau objek orang atau benda. Kata-kata who, whom, which, whose, dan that di sini nanti memiliki makna yang. Yang perlu diketahui di sini, kata that itu bersifat netral sehingga bisa digunakan untuk menggantikan kata who, whom, dan which. Contoh pertama, penggunaan who atau that untuk subjek orang. Kalimat pertama, Yuda is a doctor. Yuda adalah seorang dokter. Kalimat kedua, he lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Kata he yang ada di kalimat kedua ini berkedudukan sebagai subjek dan he di sini merujuk kepada kata benda Yuda. Sehingga kedua kalimat ini bisa digabungkan dengan menggunakan relative pronoun who atau that. Dan akan berubah menjadi seperti ini. Yuda, who atau that lives in Jakarta, is a doctor. Yuda yang tinggal di Jakarta adalah seorang dokter. Contoh kedua, penggunaan whom atau that untuk objek orang. Kalimat pertama, Tia will go to Surabaya. Tia akan pergi ke Surabaya. I met her yesterday. Aku menemuinya kemarin. Kata her dalam kalimat kedua ini merupakan objek dan merujuk ke kata Tia. Sehingga kedua kalimat ini bisa digabungkan dengan menggunakan relative pronoun whom atau that. Dan akan berubah menjadi seperti ini. Tia, whom atau that I met yesterday, will go to Surabaya. Tia yang aku temui kemarin akan pergi ke Surabaya. Contoh ketiga, penggunaan which atau that untuk subjek atau objek yang digunakan untuk benda selain orang. A. Untuk subjek. Kalimat pertama, the hat is cheap. Topi itu murah. Kalimat kedua, it is black. Topi itu berwarna hitam. Kata it dalam kalimat kedua ini merupakan subjek. Dan kata it ini merujuk kepada kata the hat. Sehingga kedua kalimat ini bisa digabungkan menjadi satu dengan menggunakan relative pronoun which atau that dan akan berubah menjadi seperti ini. The hat which atau that is black is cheap. Topi yang berwarna hitam itu murah.
Sedangkan untuk objek, berikut contohnya. Kalimat pertama, the hat is cheap. Topi itu murah. I put it on the table. Aku menaruhnya di atas meja. Kata it dalam kalimat kedua ini merupakan objek dan merujuk ke kata benda the hat. Sehingga kedua kalimat ini bisa digabungkan menggunakan relative pronoun which atau that dan akan berubah menjadi seperti ini. The hat which atau that I put on the table is cheap. Topi yang aku taruh di atas meja itu murah. Contoh keempat, whose, untuk kepemilikan orang atau hewan. Contoh yang pertama, untuk kepemilikan orang. Kalimat pertama adalah Ronnie is my friend. Ronnie adalah temanku. His house is near our school. Rumahnya dekat sekolah kita. Kata his di sini merupakan kata ganti kepemilikan yang merujuk kepada Ronnie. Sehingga kedua kalimat ini bisa digabungkan menjadi satu dengan menggunakan relative pronoun whose dan akan berubah menjadi seperti ini. Ronnie, whose house is near our school, is my friend. Ronnie, yang rumahnya dekat sekolah kita, adalah temanku. Contoh kedua untuk kepemilikan hewan. Kalimat pertama adalah I have a cat. Aku punya kucing. Its tail is long. Ekornya panjang. Kata its di sini merupakan kata ganti kepemilikan yang merujuk kepada cat. Sehingga kedua kalimat ini bisa digabungkan menjadi satu dan menjadi seperti ini. I have a cat whose tail is long. Aku punya kucing yang ekornya panjang.